Baik, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bandit kedatangan ibu-ibu pengajian ya. Assalamualaikum. Oh ya, Assalamualaikum. rusak. Sama ibu-ibu robana ini kan. Kok jadi guru lawak ya kan? Oke. Back to topic. Udah, gue mau mulai nih. Oke, kita nih mau di penghujung tahun, di episode akhir tahun, kita kedatangan spesial. Tentunya dengan saya Bayu dan ada 3 wanita yang cantik-cantik bersama saya. Amin. Mungkin bisa perkenalkan singkat namanya dari sana siapa? Namaku Sela. Namaku Dea. Namaku Rima. Rima Melati. Dan kita perjanjian tidak boleh menyebutkan nama perusahaan kita kerja. Oh iya, Ya, boleh. oke? Iya. Tadi itu gua cut, itu bersentuh. Itu aja gua cut. Gitu ya. Tut, jangan tit Oh, iya, iya. dong. Kalau 2 kali jadi nggak enak. Itu punya saya ya. Tahu. Gitu ya. Oke, kita akan ngomongin gini, kan udah tahu kan kalau Bandit itu kontennya tentang seputar horor, komedi dan segala macam. Kalian percaya nggak sih dengan hal itu? Percaya nggak percaya sih? 50-50 sih ya. Kenapa 50-50? Ya kalau mau dipercayain juga toh belum lihat nih. Maksudnya kalau nggak Pengen lihat? Terima kasih. Enggak dulu, terima kasih. Tapi Dapat kalau nggak bonus percaya iya, kalau- juga ada aja hal-hal di sekitar kita gitu loh. Pasti ada gitu. Pasti ada. Kirim mah? Pasti. Iya sih, percaya nggak percaya. Ya mungkin belum pernah ngeliat langsung kali ya. Jadi masih kayak beneran nggak sih ada kayak misalnya kayak pocong lah, kuntilanak lah kayak gitu. Tapi kayak jangan sampai deh kalau buat lihat langsung gitu. Bisa pingsan mendadak, mohon Oke. maaf. Tapi punya pengalaman nggak sih? Kayak aku denger dari salah satu yang ngasih masukan, katanya kalian punya pengalaman di salah satu kantor, entah di kantor ini, entah di kantor lama, tapi kalian punya pengalaman mengalami sesuatu, bener deh ya? Kita ngalamin sesuatu. Agak yang- kenceng mungkin ya, gimana? Ya, kita ngalamin sesuatu yang kita bertiga nih sebenarnya itu tadinya apakah iya gitu ngomongnya. Oke, buku cerita, apakah iya? Maksudnya kita ngalamin sesuatu yang sama tapi di timing yang berbeda gitu. Iya. Kita saling cerita, gue juga di, loh kayak di gitu. tempat yang sama juga ya. Oh, tempatnya sama. Sama. Tapi kalian nggak bertiga Ya, enggak, bareng-bareng. timingnya berbeda. Oke, Waktu dari itu lu dulu, mungkin deh, lu dulu. Coba deh. Dulu. Jadi itu di suatu hari asik. Aduh, Jadi once upon a time. sekitar jam berapa ya? Siang itu Iya, karena dia siang. memang nggak ada orang di situ, biasalah emang rutinitas ke situ kan. Terus duduk. Ini kan kalau sekarang kan pintunya memang nggak ada ganjelannya jadi nggak ketahuan. Kalau dulu tuh bunyi tuh yang iya maksudnya itunya tuh kebuka gitu kan. Nah, itu kirain tuh memang ada orang ya udah gitu santai. Terus yang kedua ini kok perasaan yang masuk tuh pintu tuh 3-3-nya kebuka ya kan. Pintu 3-3-nya kebuka. Itu tuh pas masuk itu sendiri nggak ada lagi gitu kan. Di dari sini. Iya, di situnya tuh nggak ada lagi. Tapi pas pertengahan sedang melakukan aktivitas. Sambil nangis. Iya, nggak usah sambil nangis. Enggak, bulu kuduknya berdiri. Enggak, dia nyanyi, dia Sakit banget gitu dia ya. cerita sambil bulu kuduknya berdiri gitu loh. Karena merasakan itu, Terus. stres sendiri. Sekarang kan sendirian kan Ah. posisinya kan. Nggak ada bunyi pintu kebuka, tapi itu kekunci dan itu nge-flash. Yes, Sama. Di kamar mandi. Yes. Oke. Kalau kamu? iya persis. Waktu itu emang namanya ke toilet. Waktu itu posisinya dia siang, aku maghribnya karena kan aku konten suka lembur gitu kan, lembur di kantor. Waktu itu maghrib mau sholat maghrib. Dia siang. Iya. Aku maghribnya di hari yang sama kalau nggak Kira-kira salah. sama nggak ya itu ya makhluknya? Takutnya iya karena waktu kita pindahan persis ke bawah sini itu belum ada yang syukuran itu. Nah dia siangnya, aku maghrib. Waktu itu lembur mau sholat maghrib, aku bener-bener sendirian karena pintu tiga-tiganya kebuka, aku paling pojok. Harusnya kalau ada orang masuk nge-flash bunyi kunci dong, cerep. Karena kunci kita kan emang kenceng kan, kunci toilet itu kenceng. Tiba-tiba nge-flash aja tuh sebelah bawah kan bolong. Ya itu lu yang gue sama lu bukan sih? Enggak, gue sendiri dulu. Terus Yang- gue minta temenin lo. Tunggu dulu. Yang sama gue, yang gue itu apa? Sama kan? Enggak, gue nge-flash sendiri juga. dulu. Iya, nge-flash juga. Ya, dia sendiri dulu.
dulu. Iya, gue Takut sendiri itu sama, maghrib. takut lupa. Iya, abis itu baru sama dia. Waktu lihat bawa bolong, maksudnya kalimat lu bolong, Maksudnya- lu sambil gini tuh. Iya. Masalahnya dari Udah cebok, Iya, udah cebok tapi udah kan. dong. Masalahnya dari gue datang gue sendirian. Gitu Ya. kan, gue di pojok, di tengah nggak ada orang, kok di tengah ada yang ngeflash, padahal nggak ada bunyi kunci. Nah, terus lu Pas gue keluar nggak ada orang, sumpah mas udah gue merinding. Maaf ya takut kalau dia bang ya. Nah, terus berarti sama ya? Iya, jadi kayak ada ngeflash kayak semua. mungkin dia hanya ngasih tahu, oh lu penghuni baru, dia ngasih tahu ke kita lu penghuni baru belum disyukuran nih, gitu atau nggak, kan. lo lain kali jangan ninggalin jejak dong, Lo bau kok nggak nih. permisi gini? Kayaknya gitu Iya, ya, lo ngapain nggak permisi gitu nih. Ada gue nih di sini. Kalau gue sih percaya kayak gitu. Maksudnya gue bilang, iya ya gue tahu dalam hati gue gitu mas. Gue selalu kayak gitu setiap gue lembur jam 9, setengah 10 tuh gue masih selalu di kantor. Dan Merinding. nggak mungkin dong gue minta tolong tim laki-laki gue untuk temenin pipis yuk. Nggak mungkin. Jadi gue kayak numpang ya, gue tahu kalian ada di sini gitu. Udah gitu. Kalau lu minta temenin Chris, yang namanya Chris tuh pasti mau itu. Wah, nemenin sampai dalam kayaknya dia ya, sampai dalam gitu kan, ditontonin, ya gitu. ya ditontonin, gitu. Gua aja ngeflash, gua aja. Kalau lu Sama sih, sama kayak salah. Itu kejadiannya berdua. Iya, jadi kayaknya sama. sama di hari yang sama deh. Dia siang, aku berdua Jadi sama tuh, dia sore. Sela di Dia pintu lembur. pojok, gue di pintu yang satunya lagi tuh yang paling depan. Terus tengah kosong tuh. Terus udah tuh. Itu malam ya Sel ya? Malam ya? Lupa gue. Iya kejadian kalau nggak salah malam pokoknya. Malam terus tiba-tiba ada yang ngeflash gitu. Terus kayak gue sih ngeliat kayak bayangan masuk gitu. Nah gue kira tuh itu beneran ada orang masuk gitu. Terus makanya langsung Sel gitu kan, Kita langsung saling panggil. langsung panggil Kak, kata Stella gitu. Terus ngeliat nggak, kata dia gitu, apaan? Setengah ada orang masih tadi gitu. Terus kata Stella, kayaknya nggak ada deh Kak, katanya gitu. Terus serius, itu tadi ada yang nge-flash, lu ngedenger nggak sih pas tadi gue nge-flash juga? Terus tadi barengan juga tuh yang Sautan tengah gitu. itu sama nge-flash juga. Tapi pas gue keluar, pintu itu juga, pintunya kebuka dikit. Tapi gue tuh ngeh banget itu ada bayangan, bukan ada bayangan sih, kayak ada orang masuk gitu, di tengah. Tapi nggak ada bunyi sendal, Iya. nggak bunyi ceklek. Iya, Aduh, ampun makanya. banget Dan gue. nggak bunyi pintu Apaan kayaknya. sih Krim gitu. berusaha menunjukkan eksistensinya. Iya. Gue langsung gitu. Butuh pengakuan. Itu pengakuan. Terus udah, Sal, udah cepetan, ayo cepetan keluar. Yang tadinya mau wudhu di situ nggak jadi kita Ayo wudhu di luar. langsung. Kalau di Jepang itu namanya ada ya, di Jepang. Kalau di Jepang tuh malah hantu-hantunya, kalau kita kan namanya kunti, pocong. Kalau di Jepang tuh punya istilah-istilah, ada yang namanya teke-teke segala macam. Kalau hantu khusus kamar mandi di Jepang namanya hanako-san. Jadi memang hanako-san ini tinggalnya di kamar mandi. Gitu. Dan di Islam sendiri juga ada kan, kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi Iya, kan, betul, karena memang di situ tempatnya demit Rumah, kan, iya, rumahnya karena dia senang lembab, Lembab, senang kotoran dan segala bau macam, gitu-gitu bau. kan. Gitu. Terus kapok sekarang kamar mandi lagi. Ya enggak dong, terus pipis gimana? Mohon maaf. Enggak, kita jadi ya udah ya bareng gitu kali. Iya, kan, Nah, ya bareng Kan tahu aja. kalau Nggak tim usah. kita sholat rame-rame, pipis jamaah gitu kan. Oke. Udah kedengeran tuh sampai luar suara. Nanti gini kan, tadi kan lu ngelihat tiba-tiba pas slow mo itu bunyi flash bus gitu. Terus lu lihat ada bayangan masuk gitu kan. Lu lain kali pas ada bayangan masuk lu bilang, jangan lupa disiram gitu. Atau nggak pas lagi Di kantor. Mohon maaf nyautin, iya Neng. Coya, sebenarnya. Kalau enggak nggih Bu. Aduh, Mas. Oh, kalau udah bahasa Jawa tuh kenapa ya? Iya, Udah kalau sering Jawa. Identiknya identik. lebih Kalau di kantor lama aku pernah ngalamin. Ini kan kita ngomong karena ini kan penampakan di kantor ya. Iya, Kalau di betul. kantor yang lama tuh pernah di kantor yang lama itu ada satu lantai yang itu tidak ada penghuninya di lantai itu. Jadi kita lantainya tuh lebih tinggi. Kalau kita misalkan di lantai tinggi, dia di lantainya di tengah-tengah gitu. Jadi suka apa? Lift itu kalau malam tuh suka berhenti sendiri. Dan itu kejadiannya habis maghrib. Berhenti di lantai yang itu. Lantai yang itu. Dan dia tidak pernah berhenti kalau misalkan berempat, berenam gitu nggak pernah berhenti. tapi kalau sendiri Kalau satu sendirian berdua itu pasti berhenti. Dan di malam-malam tertentu itu ada kejadian. Hanya sekedar untuk buka, tutup lagi. Buka, kadang-kadang buka, terus itu depannya kosong, terus sampai nangis, baru dia nutup. Gue kayak ada sesuatu Mas. Ada yang nangis gitu ya. Hey, aku ada. Heeh. Halo.
Si Sela mistis juga. Malu sama Sela mah Lah kan lo tahu apa yang gue omongin bener. Ya. makanya bebe. Oh, iya, Temenan bebe. sama Sela. Soalnya agak-agak emang banyak yang suka ya. Demi tes suka Ya. coya. Nah, itu berarti pengalaman kalian. Ada lagi pengalaman di luar? Waktu itu nyokap sih Kenapa? pas di rumah sakit. Dia mau ke lantai berapa ya, betul lupa gue. Mau ke lantai berapa, terus itu kan sama security yang bawahnya kan udah di Siapa? security. Oh, security. Iya, security yang di bawah kan udah dipincetin tuh buat ketujuan lantai dia. Itu benar, udah benar toh. Terus pas tiba-tiba dia nyampe di lantai paling atas. Itu lantai paling atas tuh lantai buat apa ya? Kayak buat barang-barang gitu, dia naruh-naruh barang Gudang gitu, gitu gudang ya. gitu. Terus nyokap gue langsung, kok kayaknya ini beda gitu kan, beda lantainya. Pas itu nyokap gue keluar dari lift, bener dong itu kan gelap. Terus tiba-tiba tuh nyokap langsung kayak merinding, bener-bener merinding. Terus gimana sih, namanya orang udah tua gitu kan, jadi kayak bingung gitu mau ngituin liftnya lagi gitu. Terus tentunya langsung, gimana nih ya, udah bismillah aja, udah dia pencet langsung buru-buru. Lama tuh gak naik-naik ke atas tuh lift. Terus kayak kata nyokap, itu kayak belakang ibu tuh udah kayak ada yang Iya, apa yang nempelin, gandolin, ngikutin, nempelin. kayak gitu. Udah ibu baca-bacaan aja bismillah pokoknya istighfar, pokoknya segala macam ibu bacaan. Terus ya udah akhirnya tuh lift bisa kebuka, bisa turun. Tapi nggak sempat lantai lihat itu. eksistensi penampakannya Enggak ya? sih. Ibunya kuat berarti. Mohon maaf tuh kalau ngeliat tuh bisa. Jadi sebetulnya yang namanya indera keenam itu nggak ada. Yang ada tetap indera tetap 5. Cuma tergantung kalian kepekaannya. Kalau yang namanya ini kan punya tubuh peraba ya. Iya. Jadi kalau kalian merinding kayak tadi selas, itu berarti indera ini kamu sedang bersinggungan frekuensinya dengan dia. Terus kamu bisa merasa getaran. Kalau di silat-silat itu suka diajarin. Terus kamu kalau ketempelan diambil belakangnya. Itu dengan yang namanya perabaan. Terus ada lagi penciuman. Kalau kamu bisa menyium bau busuk, bau wangi, anyir, danur, Ya, itu penciuman. pernah aku. Nah, jadi itu inderanya dilebihkan. Gue waktu ke Jogja yang study tour, masuk harusnya bau wangi, hotel dong. Sereng. Tau nggak bau anyir yang kalau kita kan cewek-cewek bau dapet darah menstruasi gitu, baunya persis kayak gitu. Ini siapa sih yang tolong mas merinding banget. Astagfirullahaladzim, kenapa sih lu malu? Gue lihat apa berdiri tuh. Capek aja. Dan dia ngangkat kaki. Dan yang kayak gitu-gitu kan gini ya. Mereka kan kalau lagi diomongin Lu mah istighfar lu. Astagfirullah. istighfar, bukan Iya, tar. istighfar. Istighfar apa istighfar? Gara-gara kayak lu. Dan kayak gitu-gitu kalau lagi kita omongin, eksistensinya lagi nunjukin, gue diomongin gue sama kayak manusia. Meskipun jauh, Oh enggak, kalau yang deket-deket sini, eksistensi. Karena Mereka butuh pengakuan. Mereka sangat butuh pengakuan. iya. Terus habis penciuman, pendengaran. Salah satu flash itu berarti pendengaran. Ini kamu semakin peka, tiba-tiba ada yang bisikin, apa gitu, itu pendengaran. jangan deh. Terus yang keempat, ya kan, baru penglihatan. Kamu bisa melihat. Orang bisa melihat belum tentu bisa komunikasi. Orang bisa melihat belum tentu bisa mencium atau mendengar. Yang terakhir baru pengucapan. Maksudnya apa? Kamu bisa komunikasi dengan dia. Bisa komunikasi. Jadi udah indranya tuh, yang namanya indra peka tuh itu. Bukan berarti indra ada 6, ada indra Langsung baru gitu. lagi, nggak ada. Tapi Gitu. kalau misalnya ini nggak punya pengalaman nih kan. Agak kenal, biar sini. Pengalaman tuh waktu itu tuh waktu kuliah semester awal itu kena sakit kan, terus harus dirawat di salah satu rumah sakit. Terus itu nggak tahu bawaan obat atau gimana, itu mimpi persis banget tempat tangganya yang muter itu. Kayak ada yang naik kakek-kakek tuh naik terus kayak gini, terus kayak teriak gitu, tolong enggak akan kenapa-napa, enggak, minta maaf. Terus dibangun sama nyokap tuh sapu lidi dari atas pala. Astagfirullah. Iya, kenapa gua Jadi sapu lidi? Iya, serius itu kenapa aku nanya. Mama orang Jawa? Ada Jawa, enggak ada malah Sunda ya. Sudah. Nggak tahu. Jadi pakai sapu lidi ya, pakai perabot sapu dapur ya. Jadi kayak misalkan anak kecil dulu, kalau misalkan teman-teman tahu, kalau anak kecil hilang di jam 6, misalkan diambil, ya kalau anak yang suka ambil anak kecil kan ada dua nih ya. Kalau nggak wewe gombel, istilahnya tatekun, ya tatekun tilana. Itu biasanya kalau Jangan nol-nol. Parno ya, Parno. Terus. jadi kalau dua itu kadang-kadang kalau manggilnya kita biasanya pakai perabot dapur.
Ya, jadi mukul perabot dapur atau tadi sapu lidi. Bahkan salah satu nyembuhin santet atau guna-guna itu juga pakai sapu lidi itu. Dipukulin ke badannya. Ada caranya, itu juga pakai sapu lidi. Ada doanya juga. Ada doanya. Ya Allah, ingat banget itu bener pas bangun ini sapu lidi itu yang kayak, tapi dia nggak ngepluk pala ke bantal di Disangka paha. laler kali ya, laler gede Iya, banget. makanya kenapa gitu, soalnya Jangan bilang kayak mitos kita harus beresin kasur sebelum tidur pukul-pukul itu untuk ngusir itu juga. Itu nggak tahu ya, ngusir debu aja kali itu untuk mana ngerapihin berdebu. doang kan. kalau itu nggak tahu ya, tapi iya, tapi emang itu langsung hilang. Tapi sapu lidi ya, Oh ya. aku beberapa kali itu pakai sapu lidi itunya juga ngusir. Harus punya dong berarti. Ya, sapu Minimal di lidinya rumah. itu. Kasur maka taruh. ya lu tidur aja sama sapu lidi. Dan style sapu lidi. Keren diajak tidur sapu lidinya. Oke, terima kasih. Obrolan yang sangat singkat, Iya. tapi punya pengalaman yang sangat dalam. Jangan ketawa-ketawa. Bikin merinding, mohon maaf. Iya, Berarti udah. Mas Dan Bayu kalau explore boleh ikut. explore boleh nanti, terutama sama Mas Adit. Mas Adit itu kan, Berani banget. Mas Adit itu kan sangat senang explore gitu Iya, ya. Nanti kalau misalkan kita ada suatu waktu, kita explore. Kemarin sebelumnya ada beberapa tempat, ikut aja biar tahu. Dan ingat sekali lagi, kalau kita takut, Dia bakal dia semakin kurang ajar. Semakin ngusilin ya. Semakin, tapi kalau kita berani, dia yang ini. Tapi bisa nggak sih kita langsung kayak takut gitu langsung dirasukin gitu? Iya. Bisa dan kemungkinan bisa, dan ada beberapa nanti kejadian juga pasti bisa. Makanya jangan takut. Jangan takut, kuncinya jangan takut. Jangan takut, jangan kosong, jangan blank. Karena dia akan semakin gimana ya? Dia kan nggak punya wujud ya. Berusaha ingin menunjukkan wujudnya, yaitu dengan cara seperti itu. Gitu. Kalau habis penelusuran kayak gitu, Mas Bayu bisa cleansing nggak? Iya. Insya Allah bisa. Takutnya ada yang nempel, demen, ya kan? Ih, wangi nih, ya kan? Ih, gimana nih, baik nih orangnya. Kadang kan ada yang kayak gitu kan. Mereka senang sama yang manusia-manusia yang baik, karena di dunia mereka kan nggak ada yang baik, nggak ada yang apa. Mereka bukan senang sama manusia yang baik. Apa? Mau baik nggak baik, kategori baik nggak baik kita itu beda. Mereka intinya membutuhkan wadah. Oh. Kalau misalkan keris, pusaka dan segala macam, rumah, pohon, wadahnya adalah benda mati, setuju ya? Iya, Dia nggak setuju. punya wadah, wadahnya benda mati. Mereka membutuhkan wadah benda hidup. Sehingga kalau kadang-kadang kalau lihat ada orang yang intens, oh nama aing itu terus itu mereka membutuhkan eksistensi, diakui. Diakui. Kalau mereka hanya menunjukkan gini kan saya bilang bisa mati dia. Tapi kalau dia masuk ke orang, masa kita harus bunuh orang itu supaya dia ini. Mereka butuh wadah untuk eksistensi mereka. Gitu. Seru ya? Mungkin lain kali kita sambung. Terima kasih Mas Bayu. saya kesempatannya. dan sama-sama kita ucapin selamat tahun Selamat tahun baru Baru. 2021. Semoga sehat selalu. Semoga COVID Cepat hilang. cepat hilang. biar. Dah. Bye.